Nah, di pertemuan yang lalu kita sudah menerangkan bahwa Nabi Ibrahim itu sebetulnya bukan orang Palestina asli. Nabi Ibrahim ini asal usulnya itu dari orang Irak, yaitu di daerah Ur, atau kita bisa menyebut dengan nama Aur, di mana itu adanya, yaitu di daerah Kaldaniun. Orang Barat menyebutnya dengan nama Kaldera, di mana ini adanya, yaitu di Babilonia. Nah, kalau sekarang namanya adalah Irak. Jadi kalau kita ambil kesimpulan bahwa Nabi Ibrahim itu asli orang Irak, ya. Sementara tahun inilah diambil dari rujukannya para arkeolog atau para peneliti sejarah. Bisa betul, bisa salah, ya. Itu mah hanya taksiran saja. Nabi Ibrahim ini hidup di antara 1997 sampai 1822 sebelum Masehi, ya. Nah, kemudian nama Ibrahim itu disebutkan oleh Al-Quran di berbagai surat itu sebanyak 69 kali. Kalau kita senang penelitian Quran, nama Ibrahim yang paling dekat aja dengan kita, yang senang biasa kita baca Qurannya adalah surat Al-A'la, surat Juz Amma, Suhufi Ibrahima. Loh, ayat kan yang kita suka selalu dipakai tambahan dipakai tambahan kan Suhufi Ibrahim wa Musa alaihissalam, padahal tidak ada itu alaihissalam, ya. Tidak ada tambahannya di Quran. Jangan coba-coba menambahkan kata-kata alaihissalam karena tidak terdapat tulisannya pun. Nah, ini ditemukan di berbagai surat di Al-Quran, ya, paling tidak ada di 25 surat. Ini salah satunya. Ini saya ambil rujukannya itu dari Dr. As-Sauki. Nah, ini, ya. Itu dari mulai surat Al-Baqarah sampai surat Al-A'la. Kalau di Quran surat di 60 Al-Mumtahanah itu ada kata-katanya, sungguh telah ada suri tauladan yang baik dari diri Ibrahim. Nah, itu di Al-Mumtahanah itu, ya. Nah, kemudian ini adalah silsilahnya, nasabnya. Nabi Ibrahim ini punya orang tua bernama Tarih. Tarih punya orang tua bernama Nahur. Nahur punya orang tua bernama Saruj. Saruj punya orang tua bernama Ro'u. Ro'u punya keturunan ke atasnya itu Paliz. Paliz punya orang tua ke sananya yaitu Abir. Abir punya orang tua ke atasnya Solih. Solih punya Nabi Soleh, itu. Kemudian Nabi Soleh ke atasnya Al-Farsad. Al-Farsad ke atasnya adalah Sam. Sam ke atasnya adalah Nuh. Nuh ke atasnya adalah Lamik. Lamik ke atasnya lagi terus ke atasnya yaitu Nabi Idris. Nabi Idris ke atasnya adalah Nabi Sid. Nabi Sid ke atasnya Nabi Adam. Itulah nasab dari Nabi Ibrahim. Jadi semua nabi mah asal usulnya dari Sam. Nabi Nuh ini punya anaknya 4, cuma meninggal 1. Nah, dari yang selamat adalah 3, Sam, Ham, Yapis. Nah, dari Ham tidak ada satupun yang menjadi nabi yang saya teliti. Kemudian dari Yapis pun tidak ada. Jadi nabi-nabi itu semuanya dari Sam. Dan karena asal kehidupan pun itu dari Sam. Bahasa yang dilahirkan pun dari Sam. Bahasa Semitik, bahasa bangsa Semit itu dari Sam, itu Semitik itu. Nah, kemudian ini saya mau cerita dulu. Azar itu sebetulnya bukan nama.
Azar itu adalah profesi dari seorang pembuat patung, disebutlah Azar. Nama bapak aslinya itu adalah Taruh atau Tarih. Nah, suatu saat Taruh atau Tarih ini menikahlah dengan perempuan bernama Amilah. Namun di beberapa literatur yang lainnya maka disebutkan perempuan itu bernama Buna binti Karbita bin Karsi. Nah, punya anak 3. Yang pertama Ibrahim, yang keduanya Haran, yang ketiganya adalah Nahur. Dan suatu saat Haran ini nanti punya anak bernama Lut. Berarti Lut ke Ibrahim itu sebetulnya bukan siapa-siapa, tapi paman, atau kalau Ibrahim menyebutnya ke Lut adalah keponakannya. Nah, kemudian Nabi Ibrahim ini hidup di zaman raja yang dolim, raja yang kurang ajar, yang menikahi ibunya sendiri, Semiramis. Dia menikah, namun usia Namrud itu tidak sepanjang mamahnya. Nah, ketika Namrud menikah, maka Namrud pun mengakui bahwa dirinya itu adalah seorang atau menjadi Tuhan. Nah, suatu saat Namrud meninggal dunia hina dengan seekor lalat masuk ke hidungnya, tidak bisa keluar lagi itu lalat di hidungnya, dan menyebabkan Namrud itu meninggal dunia atau mati. Dan ini masih ada patung peninggalan Namrud itu di Irak, masih ada. Nah, kemudian Namrud ini umurnya tidak panjang seperti ibunya, akhirnya dia meninggal dunia. Namun ibunya sekaligus istrinya berkata, Namrud itu tidak meninggal dunia namun hidup abadi, dan dia suka datang di pohon. Maka entreplah di pohon, dia tidur di pohon, maka pohon itu dinamakan dengan pohon evergreen, yang suatu saat dipakai penyembahan oleh orang-orang Nasrani di perayaan Natal. Itu yang kita anggap adalah pohon cemara. Padahal orang Nasrani sendiri pun tidak mengenal istilah pohon cemara jadi pohon Natal. Nah, ketika Namrud suatu saat dia bermimpi, sama kasusnya mirip dengan Nabi Musa, bermimpi kerajaannya hancur terbakar. Maka dia itu pun konsultasi ke ahli nujum. Bedakan sihir dengan ahli nujum, beda. Kalau ahli nujum ahli perbintangan, kalau dukun bahasa Arabnya kahin. Ulang lagi, kalau sihir itu berasal dari kahin. Kalau orang-orang ingin suatu saat ingin usahanya maju, datangnya ke ahli nujum. Ahli nujum itu ahli perbintangan, ahli meramal. Kalau yang untuk perdukunan kayak teluk, kayak sihir santet, dia tuh nggak datang ke ahli nujum, datangnya ke kahin, ke para penyihir.